Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, Tabi pun. Jumpa lagi dengan saya Sulistia pastinya. Kita bincang-bincang lagi nih di rubrik Business to Business. Kali ini saya sudah menghadirkan dua pelaku usaha kuliner yang mau kita kulik-kulik kisah inspiratifnya hingga bisa membangun usaha kuliner dan bertahan sampai saat ini meskipun pandemi belum berlalu ya kalau dibilang. Langsung aja kita sapa, ada owner kedai nasi Luni. Namanya aja udah unik nih ya. Ada Kak Berlian Irawan. Halo, selamat sore Kak. Halo. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Ada juga narasumber kita, owner Puri Domino Lampung, ada Mas Bambang Mayanggono. Halo, selamat sore Mas. Hai, selamat sore. Apa kabar ini Mas? Kabar baik pastinya ya? Kabar baik, sehat, puji Tuhan. Masih tetap produktif ini bikin ininya ya, somai dan juga Somai masih, mie masih. Ini mohon doa restu. Mungkin hari Senin setelah Valentine saya buka bakso sama mie ayam di teras rumah. Sukses untuk usaha yang bakal buka kedai di rumah nih. Tadinya kan baru sebatas online ya. Ya. Oke, ini kita bakal bincang-bincang terkait inspirasi kulinernya nih dari Mas Bambang dan Kak Berlian. Kalau boleh dikulik-kulik ini awal idenya dari mana sih? Kalau mungkin dari Kak Berlian dulu. Apalagi namanya aja unik. Boleh dijelaskan? Oke. Buat para ini apa nih? Saya mau nyapa fans Tribun atau apa nih? Penggemar Tribun ya dimanapun berada. Jadi inspirasinya adalah kenapa saya dan teman-teman saya, jadi diceritakan dulu bahwasannya Nasi Lunik itu ada 9 owner, ada 9 ownernya itu ada 9 dan salah satunya adalah saya. Jadi saya di sini mewakili teman-teman menceritakan kenapa sih terciptanya Nasi Lunik gitu. Awalnya itu adalah kita sebagai orang-orang yang mungkin bingung nih, tidak Lampung ini tidak punya ciri khasnya. Ketika kalau misalnya kita main ke Jogja ada nasi kucing, kalau kita main ke Makassar ada coto Makassar gitu kan ya. Kira-kira yang bisa dinikmati sama lidah Nusantara seperti apa? Akhirnya tercetuslah kami nasi lunik, yaitu nasi lemak yang dibulir ataupun ditaburi oleh makanan seperti telur rebus telur rebus setengah dan ditaburi dengan sambal merah dan ikan teri gitu. Jadi itu inspirasinya. Jadi nasi kecil. Jadi intinya kenapa namanya nasi lunik juga? Karena kita tinggal di Lampung. Jadi ciri khas Lampungnya terus tetap ada. Jadi ketika orang datang ke Lampung pasti nanya kemana, yuk kita makan nasi lunik, gitu sih inspirasinya. Oke, ini sebelum bicara lebih jauh kita geser dulu ke Mas Bambang ya. Kalau Mas Bambang sendiri ini awalnya dari karyawan swasta bisa dibilang, terus lebih sekarang tertarik untuk berkuliner, khususnya membuat usaha rumahan seperti itu, ketimbang menjadi karyawan seperti sebelumnya. Ini boleh dijelaskan kenapa dan mungkin apa saja sih yang kuliner yang dijalani sampai sejauh ini? Silakan. Benar sih, dulu awalnya saya karyawan. Jadi saya itu sudah melanglang buana kuliah di Jogja, sempat kerja di Jakarta, sempat ke NTB. Saya di NTB itu 7 tahun. 7 tahun, terus pulang lagi ke Bandar Lampung, saya sempat kerja di Panin Live, terus sempat juga di Honda. Akhirnya begitu anak-anak ini sudah mulai sekolah kan bingung nih ngatur waktunya. Jadi mana harus diantar, mana harus dijemput, sementara minta izin terus sama pihak kantor kan gak enak. Akhirnya putuskan saya berhenti bekerja. Saya fokus ngurusin anak-anak, tapi terus bingung mau ngapain. Nah, tempo hari waktu di tahun 2012 itu saya seperti Mas Berlian ini saya pengen punya Lampung tuh punya ikon loh, punya nasi. Nah, cuma waktu itu saya kasih nama Sego Jenggirat.
Yeah. Nah, sego Jenggirati itu tahun 2012 sampai 2014. Terakhir saya produksi itu bisa 1.200 bungkus. Wow. Terakhir sehari. Nah, terus cuma saya salah setting. Saya pengennya jualnya malam. Tapi ternyata waktu itu malam belum jalan dan jalannya pagi. Nah, ternyata kan kalau pagi harus malam kerjanya. Jadi jam 1 malam, jam 2 malam mulai sampai pagi. Dan itu tiap hari, berarti harus begadang. Begitu sampai di angka 1.200 sampai di angka 1.400 per hari, kan bingung harus cari karyawan. Yeah. Ternyata begitu cari karyawan, mesti nanya dia, gimana sih kerjanya malam ya? Begadang dong tiap hari. Wah, nggak sanggup. Akhirnya saya tutup gitu. Dulu sempat kontrak juga sih dengan Tribun, bukan kontrak ya. Tribun tuh kalau ada senam yang sarapan gratis tuh pakai sepul saya, sepul Jenggira. Lah ya, semacam kerjasama. Iya, terus di Fakultas Pertanian Unila itu tahun 2012-2013 tuh bak sampahnya isinya nasi saya semua itu. Waktu itu. Terus akhirnya bingung kan, berubah lagi ke keripik, berubah lagi ke somai. Sekarang ya sudah ada somai, ada bolen, ada mie, ada pokoknya ya palu gak ada lah, apa lu perlu gua ada. Apa lu mau gue bisa gitu ya, keren. Iya betul. Oke. Ini boleh geser ke Kak Brilian nih. Kalau sego salah. Untuk usaha kita nasi lunik ini dari kapan? Kalau boleh dijelaskan. Namanya sama-sama mengusung nasi. Nasi lunik ini terbentuk tahun 2020. Jadi bisa dibilang ini adalah bulan kelima kami. Baru banget bulan kelima dari bulan September, 17 September 2020 kami melakukan penjualan. Sistemnya jadi nasi lunik sendiri tuh sistemnya angkringan yang dijualnya malam hari gitu. Jadi setelah maghrib kami jualan biasanya seperti itu. Jadi ini baru 5 bulan waktunya, ya bisa dibilang umur yang baru lahir gitu kan, belum itu, tapi tantangannya di tengah pandemi ini luar biasa banget. Nah ini kalau boleh cerita untuk kita bisa survive nih, terlebih kita membuka usaha ini di tengah situasi banyaknya aturan ya untuk membatasi jarak, menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Gimana nih kita untuk bisa berkreativitas namun tetap mematuhi aturan yang ada? Silakan Kak Brilian. Dulu ya, oke. Kalau dari versinya Silonik sendiri sih gini, cari inovasi gitu. Jadi cari inovasi dengan ketetapannya peraturan wali kota dan juga gubernur gitu kan ya, bahwasanya di pembatasan waktu jam malam, apalagi kalau untuk yang sekarang restoran tuh tutup maksimal sampai jam 10 gitu kan ya, jam 10 malam tutup. Jadi inovasi kita adalah yang pertama, kita membuat inovasi dari makanannya dulu, ya kan? Karena ini sifatnya makanan, orang kalau makan setiap hari seperti itu juga lama-lama akan bosan. Jadi kita ada inovasi, ada juga kayak semacam kayak ini yang kita lagi usung juga inovasi yang belum kita launching juga, tapi akan segera ke sana. Inovasinya dari inovasi penambahan menu dari yang kita buat yang tadinya cuma 1-2, ini bisa ada sampai 3 atau 4. Itu strategi yang kita lakukan, dan juga kita sama-sama mengajak influence yang ada di Lampung juga untuk untuk mempromosikan makanan juga, gitu sih Kak. Oke, ini pembelinya udah dari mana aja nih Kak? Kayaknya kan nggak cuma dari Bandar Lampung nih. Gimana Pak? Sorry, suaranya kecil. Halo, suaranya udah lebih keras? Oke, iya bisa diulang. Untuk pembelinya sendiri di luar dari Bandar Lampung sendiri mungkin ada dari mana aja yang pernah datang ke angkringan kita? Oke. Sepanjang sejarah 5 bulan masuk ke 5 bulan ini, ada yang dari Palembang, ada yang dari daerah Melayu, Kalimantan, ada yang benar-benar orang Malaysia yang tinggal di Lampung. Dia mencari makanan dan sudah menjadi pelanggan setia gitu. Karena kan nyari nasi lemak itu kan adanya di Malaysia, dan jadi dia mencari, dan ternyata dia bekerja di Lampung, dan ada
yang beli gitu, asli Melayu gitu. Oke, jadi emang dalam usaha itu butuh konsep yang unik-unik pasti ya. Oke, kita geser ke Mas Bambang nih. Betul. Kalau bicara sepak terjangnya nih di bisnis kuliner udah cukup lama nih ya, dari 2012 ke 2021 gitu. Dan itu terus mengikuti segmentasi pasar, bisa dibilang berubah-ubah terus jenis ininya. Nah, ini kita sendiri gimana sih dari pribadi untuk tips untuk tetap bisa bertahan di usaha kuliner, mengingat persaingan makin luar biasa kan sekarang pastinya. Halo, kayak usaha kuliner, kendala jaringan agaknya. Ya, terputus ya. Di ayat itu jadi ya, halo? Ya, ini agak koneksinya agak keganggu kayaknya, Mas Bambang. Halo? Ya, halo. Udah kedengar jelas suaranya? Saya ulang? Iya, boleh. Silakan. Iya, halo? Iya. Silakan Mas Bambang. Jadi kan untuk air ini kayaknya ada gangguan jaringan. Suaranya. Halo? Iya, silakan. Agak ini, Mas Bambang, agak keputus-putus tampilan ininya juga. Halo. Iya, sambil menunggu sinyal dari Mas Bambang stabil, kita kembali ke Kak Berlian ya. Halo. Jelas. Halo. Putus. Halo. Silakan Mas Bambang. Masih terputus. Iya, masih terputus. Masih tidak terlalu jelas. Ya, mungkin kita ke Kak Berlian dulu nih ya. Sudah bisa terdengar? Terdengar tapi agak gangguan. Coba dilanjut untuk bicara Mas Bambang. Sekarang sudah bisa jelas ya? Ya, silakan. Mungkin gini, kalau air-air ini kan memang kuliner itu jadi usaha yang jadi primadona lah. Jadi pokoknya usaha itu harus kita ukur. Itu semuanya emang ada trik-triknya. Jadi intinya ada di rasa. Kalau bermain yang klasik kan memang kalau seperti somai, bakso, soto, terus ya bakwan Malang itu kan itu sudah dari zaman nenek moyang kita ada lah. Nah jadi tinggal kita bertahan ada di rasa. Nah terus kalau kita mau main di kekinian ya harus berinovasi sih emang. Mungkin ada tambahan-tambahan seperti saus-saus ya, saus barbecue, ada potongan keju yang mozzarella. Jadi pokoknya perlu kekreatifan. Jadi tergantung kita mau bermain di mana. Jadi tipsnya kita coba pertahankan di rasa. Karena kalau cari pelanggan itu sebenarnya susah sih cari pelanggan, tetapi lebih susah lagi kalau kita mempertahankan pelanggan. Iya. Biasanya gitu. Begitu pertama kita makan, ya kan? Begitu pertama kita makan, kok rame banget ya, toko warung itu ya. Kita makan, begitu nggak enak, dia pasti nggak akan pulang, nggak akan balik. Tapi beda ketika kita makan di situ enak, nyaman, pasti besok kawan nanya kan, kita makan di mana nih? Oh di sana aja enak. Nah itu. Jadi kalau cari pelanggan aja itu ya sebenarnya nggak susah-susah amat sih. Yang susah itu mempertahankan. Itu aja sih paling tipsnya. Nah ini di kondisi yang pandemi ini gimana Mas penjualan sendiri Mas? Apa yang lebih banyak dicari nih dari beragam kuliner yang kita sediakan? Kalau saya sih tergantung pesanan.
pesanan. Kalau mie itu untuk yang mie ayam itu, untuk bahan mie-nya ya, itu emang yang setiap hari saya produksi. Terus seminggu ini saya mulai memproduksi bakso. Kebetulan juga kemarin saya beli alat untuk giling baksonya, untuk giling dagingnya. Jadi saya lebih banyak berinvestasi ke mesin ini selama pandemi ini. Oke, mudah-mudahan investasinya ini berhasil ya dengan penjualan yang setimpal seperti itu. Kita geser ke Kak Berlian nih. Ini kita bisa dibilang termasuk pengusaha kalangan milenial nih. Kenapa tertarik menekuni bisnis yang di sini kuliner gitu dibandingkan yang lain? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak. Jadi gini, kenapa nih sebagai ya mungkin usia saya terlihat muda gitu kan ya, padahal nggak muda-muda banget ya. Kalau milenial ya, jadi kenapa ingin berkecimpung ke usaha khususnya kuliner? Karena itu tadi. Jadi kalau kita mau usaha, kapan lagi pemuda gitu kan ya? Karena negara presiden pun mengatakan bahwa negara yang maju adalah negara yang banyak pemudanya untuk melakukan usaha dalam bidang apapun gitu ya. Dalam contohnya kuliner ataupun apa. Jadi saya terinspirasi dari hal itu. Yang keduanya adalah ya nggak munafik ya, mencari profit atau mencari keuntungan gitu kan ya. Tapi yang jelas adalah saya ingin memberikan culture bahwasannya seorang milenial juga bisa berusaha gitu kan. Nggak harus menunggu sampai ketika dia di masa tua atau bagaimana, tapi dirintis dari sekarang yang akan dinikmati nanti di kemudian hari. Siapa tahu nanti ke depan angkringannya udah konsepnya punya toko sendiri gitu ya, Kak Berlian. Ya, Oke, ini mungkin konsepnya angkringannya ke depannya bisa lebih baik lagi ya, konsepnya angkringan tapi di dalam sebuah rumah ataupun lebih ke resto ataupun bagaimana, intinya ya lebih berinovasi dan benar katanya Mas Bambang juga, dan menjaga kualitas gitu untuk mempertahankan pelanggan setianya. Karena itu yang bikin konsumen balik dan balik lagi ya kalau kuliner. Kalau dari Kak Berlian sendiri nih, bareng teman-teman tadi kan ramean punya usaha bareng-bareng. Gimana cara ngatasin miskomunikasi? Namanya usaha bersama tuh kan ngelolanya nggak gampang pastinya. Biar jadi inspirasi juga untuk mungkin milenial di luar sana yang pengen nyoba usaha tapi masih ragu-ragu. Yang satu punya modal, yang satu punya jenius pemikiran bisnisnya gitu kan, bisa kolaborasi seperti itu. Boleh dijelaskan Kak? Oke. Ya, sudah saya sampaikan bahwa Nasi Lunik memang ownernya ada 9. Terus gimana cara ngatasinya antara kadang aja satu owner aja itu bikin pusing. Berdua saja itu ributnya luar biasa gitu kan. Yang jelas adalah kami tipsnya adalah kalau memang bisa selesaikan cara baik-baik. Jadi setiap malam itu terkadang kita akan ada melakukan evaluasi ataupun sebulan sekali kita melakukan evaluasi yang memang bagian dari Nasi Lunik gitu kan, tim dari Nasi Lunik gitu. Intinya seperti itu, diselesaikan secara baik-baik, disampaikan secara baik-baik, dan harus terima. Kalau memang tidak terima, sampaikan lagi gitu kan, kenapa, alasannya apa, harus jelas. Jadi ya intinya adalah saling percaya, komunikasi, saling percaya. Terus juga kalaupun memang tidak bisa atas kesibukan yang lain, kita sampaikan ke dalam sebuah komunikasi tadi tersebut. Oh misalnya saya pribadi malam hari ini saya datang terlambat ya, dikarenakan saya ada urusan seperti ini, tapi nanti saya langsung ini. Gitu. Jadi kayak ada pergantian maksudnya dalam arti ketika kita memang telat, kita juga harus melakukan kerjaan lebih banyak gitu kan, dalam arti karena kan porsi yang seharusnya kita kerjakan dikerjakan dari teman-teman yang lain gitu. Intinya saling percaya dan saling komunikasi. Itu sih kuncinya. Nah itu kalau modelnya kolaborasi ya. Kalau yang mandiri kayak Mas Bambang nih, pastinya evaluasi itu penting kan. Gimana kita selalu mengevaluasi setiap produk yang kita jual, apakah sesuai kebutuhan pasar atau tidaknya gitu? Biasanya gini, jadi kalau saya itu kalau bikin produk itu saya harus bagi-bagi dulu. Seperti waktu saya bikin somai itu mungkin ada saya praktek sekitar 7 atau 8 kali lah. Buat pertama panggil kawan-kawan, bagi, nggak masuk rasanya. Kedua bikin lagi, nggak masuk. Jadi sampai mereka menyatakan pas. Wah boleh nih jadi tim hore yang tukang nyicip nih. Ya.
Tapi dengan yang hasil terakhir itu kita catat. Jangan sampai lupa, karena itu yang menentukan kan mereka itu rasanya. Oh ini masuk, nah itu kita catat untuk produksi berikutnya. Karena makanan itu kan biasanya enak di kita, belum tentu enak di lidah orang lain kan gitu. Jadi kita harus mengikuti pasar. Nah, dengan rasa yang sudah kita buat itu, kita catat di resep kita itu, nah itu yang mudah-mudahan terus jalan. Jadi saya tidak pernah mengevaluasi hasil produksi saya setelahnya. Jadi saya emang berjuang di awal untuk bagi-bagi dulu supaya rasa itu emang betul-betul masuk di lidah orang yang mau makannya, bukan memaksakan kehendak kita itu. Jadi semua yang saya bikin mie juga gitu. Saya ada tukang kerja buatin, ada kawan datang buatin mie. Jadi tunggu sampai respon mereka bilang, nah ini enak, baru itu yang kita buat. Jadi yang produksi selanjutnya udah tinggal ngikutin aja. Trying and error-nya ini berkali-kali ya, sampai ketemu betul. Pasnya gitu. Ini kalau kita mau bicara secara umum, buat Kak Berlian dan juga Mas Bambang nih, dalam kita berwirausaha itu modal nekat atau harus punya modal biaya juga ketika kita hendak memulainya dulu gitu? Mana yang harus duluan? Modal nekatnya dulu atau dua-duanya harus ada? Boleh ke Mas Bambang dulu. Kalau saya sih lebih ke modal nekat, karena di awal saya jualan sego jenggirat itu ya, jenggirat itu modal awal saya cuma 150.000. Wow. Tahun 2012. Modal awal 150.000, bisa bertahan sampai sekarang tahun 2021. Dan saya berhenti total ya, katakanlah yang produksinya cuma berjalan apa adanya itu sudah dari bulan Maret tahun kemarin. Tapi walaupun dia tetap jalan ya, tetap kita syukurin ya. Jadi modalnya kita emang harus nekat, karena emang Tuhan itu bersama orang-orang yang berani dan nekat. Kalau modal itu ya kita nggak usah berpikirnya usaha itu harus besar dulu, jangan, itu salah. Jadi usaha itu mulai dari kecil dulu, kita rintis, jadi kita tahu loh jatuh bangunnya itu di mana. Jadi jangan tiba-tiba begitu pengen usaha besar, sewa ruko, sewa ini, begitu jalan 2 bulan 3 bulan selesai. Jadi lebih baik emang kita harus berani. Nah cuma gini, kalau kita punya ide hari ini segera dituangkan, besok kita jalankan. Jangan tunggu besoklah nunggu punya modal, besoklah nunggu punya ini, besok nggak akan jalan. Jadi kalau kita menunggu punya modal dulu nggak akan jalan. Jadi harus nekat itu loh. Modal berapapun kalau kita niat pasti bisa. Karena saya sendiri yang sudah melakoninya. Wah, keren dan inspiratif nih. Boleh ke Kak Berlian sendiri gimana nih? Iya, sampai sama dengan jawabannya dengan Mas Bambang, karena kami ber9 orang itu modalnya nekat. Ya, tidak berlatar belakangan orang-orang yang berbisnis, jiwa bisnis, maksudnya jiwa bisnisnya nggak terlalu banyak gitu kan ya, hanya beberapa yang tahu tentang bisnis. Tapi kami modal nekat karena awalnya sendiri ya, kayak istilahnya bukan main-main ya, tapi kayak ya udahlah selingan aja mengisi waktu luang. Dari mengisi waktu luang sampai 5 bulan sekarang ini, jadi kayak kepikiran harusnya ini harus dipertahankan gitu kan ya. Sempat mau ada mungkin ada sedikit agak ngedown saking karena mungkin tidak kok beberapa hari nggak banyak jualan gitu ya. Jadi intinya modal nekat, modal saling percaya dengan yakin sama yang lain, pasti ada jalan. Benar kata Mas Bambang, pasti ada jalan, karena kalaupun ibarat kata Tuhan itu mengajarkan kita rezeki itu yang dijemput, bukan rezeki yang menjemput kita yang menjemput rezeki. Ibarat kata main bola, kita yang mengambil bola, bukan bola yang menghampiri kita gitu. Benar banget nih. Nah ini dalam sebuah membangun usaha, setelah kita berani nih punya modal nekat berjalan, gimana nih triknya untuk bisa membuatnya menjadi lebih besar sampai Mas Bambang bisa investasi mesin itu kan ya, termasuk sekarang udah mulai memikirkan bisnis bakso seperti itu. Silakan Mas Bambang. Jadi kita itu usahakan setiap kali usaha itu, setiap kali kita dagang
usahakan setidaknya kita sisihkan 30%, setidaknya 30% dari hasil kita. Jadi jangan dapat itu langsung habis, jangan. Jadi kita harus memikirkan pemeliharaan barang-barang yang kita pakai. Terus kalau ada duit lebih, kita harus investasikan ke alat yang lebih modern lagi. Jadi selama pandemi, saya kemarin sudah mendatangkan mesin mie. Mesin mie itu yang kapasitasnya 1 jamnya bisa 40-50 kilo. Itu saya pesan kemarin 24 juta. Terus kemarin datangin lagi mesin bakso, datangin lagi mesin untuk giling daging. Jadi itulah triknya, kita 30% setidaknya itu yang kita sisihkan dalam setiap kali kita dapat hasil. Jadi jangan sampai kurang dari situ, karena kalau kurang dari situ nanti kita akan bergerak lagi susah. Bener sih kata orang kalau kuliner itu kan hasilnya bisa 100% lebih, bisa 200% lebih, benar. Tapi kalau tidak ada kita sisihkan, ya akan habis juga. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin itu aja. Oke, Kak Berlian mungkin, apalagi milenialnya kan kebanyakan, wah ini lebihnya lumayan nih, yuk kita jalan-jalan dulu nih ke luar negeri atau kita liburan dulu gitu. Gimana kalau dari kita sendiri nih Kak? Kalau dari saya pribadi sih mengatasinya gini ya. Jadi intinya agak sedikit aja nih ya, mohon maaf. Jadi intinya lebih kayak menyisihkan, benar kata sependapat dengan Mas Bambang, dan juga intinya kalaupun kita memang mau membuat sebuah investasi lebih baik lagi gitu kan, berinovasi dengan kuliner kita sendiri, itu kayak harus benar-benar kalau di kami yang kami terapkan itu menyisihkan minimal sehari sekian gitu. Kita tidak berpatok 30% sih, tapi kita ada penetapan gitu, karena gimana caranya, berarti kan harus berpikir gimana caranya ini harus kita bisa untuk istilahnya namanya uang kas lah, kita membuat uang kas, membuat setiap bulannya untuk berinovasi, untuk mengembangkan usaha kita supaya itu tadi nanti kedepannya lebih baik lagi gitu. Oke, ini nggak kerasa setengah jam mau selesai waktunya. Jadi sebelum kita closing, boleh nih closing statement dari masing-masing. Mungkin ke Mas Bambang dulu, untuk pesan ke generasi milenial, apa sih yang harus dimiliki ketika akan memulai suatu usaha, nggak sebatas kuliner ya, usaha apapun itu untuk bisa menjadi generasi muda yang mandiri seperti itu. Silakan Mas Bambang. Mungkin gini, dalam bentuk apapun usahanya, sebelum kita memulai usaha itu, kita harus cari rekomendasi dulu. Apapun itu, misalnya kita mau bergerak di bidang kayu. Di bidang kayu itu banyak juga, bikin mainan anak-anak, bikin puzzle yang dari kayu itu. Tapi kita kan harus cari rekomendasi. Jangan sampai begitu kita cuma niat aja, wah harus bikin kayu, ternyata emang pengetahuan kita nggak ada. Terus sama dengan kuliner, dan sampai sekarang pun saya itu masih ikut kursus kadang-kadang. Jadi kalau ada kursus gitu saya ikut, walaupun saya sudah menjalani. Jadi pengen tahu gimana sih ini. Nah itu jadi harus menambah ilmu dulu, harus menambah pengetahuan dulu. Itu walaupun itu kan sekarang setiap orang tuh bisa sudah punya handphone lah ya, katakanlah sudah punya Android, kan lebih mudah loh kita di YouTube itu melihat usaha makanannya apa sih ini nih ya. Pengen bergerak di bidang mainannya apa sih ini ya, kita lihat aja di situ. Mungkin itu. Oke, ke Kak Berlian? Kalau dari saya pribadi, jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk melakukan hal yang belum pernah kalian lakukan, untuk berusaha, untuk di bidang usaha apapun ya, di bidang usaha apapun, jangan pernah takut, karena gagal atau tidaknya tergantung dari kita mau lanjut atau enggak gitu. Kalau memang sudah siap, sudah berkecimpung di dunia usaha, harus menerima ambil resiko.
pilihannya gagal atau lanjut. Nah, gitu aja. Termasuk ketika gagal, manajemen untuk kegagalan itu biar lebih pulih lagi, berhasil menuju berhasilnya itu harus dipersiapkan juga pastinya ya. Iya, betul. Terima kasih nih Mas Bambang dan juga Kak Berlian atas waktunya gabung-gabung bincang-bincang dengan Tribun TV Lampung. Sukses selalu untuk usaha kulinernya masing-masing dan nanti mungkin next bisa kita liput lagi di produk UMKM-nya. Terima kasih. Ya Tribun Lampung, usai sudah siap jumpa kita di Tribun Lampung kali ini. Mudah-mudahan apa yang di-sharing oleh dua narasumber kita tadi bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin memulai sebuah usaha. Terima kasih atas waktunya bergabung dengan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.